Halo teman-teman, hari ini hari Minggu pagi, Januari tanggal 21 Januari. Sebentar sore, jam 5 sore ada hal yang sangat penting, yaitu ada Zoom antara caleg-caleg dari berbagai eh, dari berbagai partai yang bersaing dalam pemilu untuk memperebutkan suara kita diaspora luar negeri. Nah, saya harap teman-teman semua bisa ikut serta join dalam Zoom ini. Saya akan berikan linknya di bawah ini. Seharusnya mendaftar secara langsung, tapi kalau tidak memungkinkan, coba aja mungkin ikut dengan link saya ya. Tapi kalau bisa mendaftar secara langsung. Nah, saya kemudian lagi pikir, oke, saya mau tahu kira-kira kenapa. Jadi Zoom ini begini. Zoom ini untuk daerah Amerika Utara dan Kanada dan Meksiko. Tujuannya kenapa? Karena kita punya perbedaan waktu terlalu banyak. Seringkali waktu Zoom misalnya di Asia itu jam 7 malam waktunya bagus, tapi kita di Amerika jam 2 pagi misalnya, atau jam 1 pagi. Jadi banyak yang tidak bisa ikut. Makanya disesuaikan dengan zone daerah masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Amerika ini kita harus tahu juga bahwa total diaspora Indonesia diperkirakan 100.000 orang seluruh Amerika, tapi 60.000 orang ada di USA, di LA. Ya, jadi kita ini sebagai parameter. Oleh karena itu, saya kembali mau mereview apa yang terjadi pada pemilu tahun 2019. Nah, pada tahun 2019 kita di LA ini ada yang memilih ya, ada suara yang masuk 4.847 suara ya, untuk menyumbangkan 4.847 suara. Kita perlu tahu bahwa pada waktu pemilu 2019 ini, yang pertama, bahwa Pak Jokowi menang dari Pak Prabowo 93%. 93% suara Pak Jokowi ya. Jadi cukup banyak. Adapun partai-partainya itu bervariasi. Yang pertama, partai pemenang di LA yang paling banyak adalah PSI, yaitu 44%. Kemudian PDIP 38%, PKS 4%, Golkar urutan kelima, yaitu 5%, Gerindra urutan ke-6 2%. Tapi tampaknya dengan situasi, jadi ada yang menarik dari hal ini. Jadi kita review apa yang terjadi ya. Jadi waktu itu di LA banyak PSI bergerak ya. Jadi sempat mereka langsung antara siapa? Antara Natalia dengan di LA mereka ada Zoom langsung dengan PSI. Kemudian waktu itu tentu PSI mendukung Pak Jokowi ya. Kemudian saya tahu waktu itu juga kalangan dari kalangan Manado waktu itu mendukung Pak Prabowo waktu itu ya. Tapi a long way karena dianggap Pak Prabowo tidak uh, seperti yang mereka perkirakan, akhirnya suaranya menurun. Itu urutan nomor 6, cuma 2% dari 100% ya, cuma 2% Gerindra waktu itu. Jadi mayoritas waktu itu PSI dan PDIP. Kemudian saya mendengar cerita pada waktu itu PDP sempat marah kepada PSI karena dibilang kamu PSI ini gara-gara kita sama-sama dukung Jokowi, tapi kamu menggerogoti suara gua, jadi suara kita di parlemen lebih turun. Padahal akhirnya kalian juga tidak dapat kursi gitu loh. Jadi PDP itu ada kesel sama PSI nih gara-gara hal itu, ya. Jadi memang di LA itu 44%. Jadi kalau PDP bilang kalau PSI tidak ada, suara mereka bisa jadi 82%. Tapi karena ada PSI, suaranya tercuri 44%. Nah, yang menarik nih, sekarang kan PSI kan mendukung Pak Prabowo, ya. Nah, kita tidak tahu apakah di LA statusnya begitu juga. Karena Pak Prabowo diidentifikasi dengan Pak Jokowi, ya. Apakah apakah eh, apa
apakah Pak Ganjar yang diusung oleh PDP ini akan akan naik gitu loh. Gerindra karena merupakan partai pendukung utama dari Pak Prabowo, tampaknya pada yang akan datang ini kayaknya akan naik ya. Saya akan mau melihat kampanye daripada Gerindra tanggal 27 Januari. Jadi teman-teman yang mendukung Gerindra, yang mendukung Prabowo silakan datang ke sana di dimotori oleh Eki Gondo Saputra. Eh, Sedangkan yang Ganjar kemarin sudah ya tanggal 20 Januari saya tidak sempat hadir untuk melihat tapi karena ada gereja jadi saya dengar kata Utomo sekitar 80-100 orang gitu. Mereka ada Zoom dengan Ganjar gitu ya. Nah, kita akan melihat bagaimana hasilnya nanti pemilu ini ya. Apakah peta pemilihan akan berbeda. So far yang saya dengar hanya ada 3 partai saat ini yang saya dengar yang sudah lakukan deklarasi. Ada PKS, ya, kebanyakan dari menurut info teman-teman dari Masjid Al-Thohir, kebanyakan ikut PKS, tentu akan mendukung Amin. Terus kemudian pendukung Ganjar lumayan yang dimotori oleh ada Utomo, Toar, ada Teddy, ada Hengki, teman-teman yang lain gitu. Yang ketiga pendukung daripada Gerindra ada Eki Kondo Saputra, ada Jane dan teman-teman ada Ati ya. Tapi yang saya tidak dengar adalah PSI. Aku rasanya PSI ini lama-lama akan tidak kedengaran ya. Golkar in the line pihak ini harusnya dimotori dari AMPI nih. Cuma masih belum kedengaran beritanya ini. Ketua AMPI-nya adalah anak-anak Permias. Saya belum dengar dia punya banyak. Dari Perindo saya belum ketemu siapa. Saya belum dengar suaranya dari Perindo ada di mana. Eh, Ya, itulah kurang lebih situasi yang terjadi di LA. Akan menarik, kita akan mendengar pemaparan dari wakil-wakil rakyat, dari individu-individu yang running untuk memperebutkan suara daripada luar negeri. Saya harap kalian semua bisa ikut Zoom jam 5 sore ini dengerin mereka ya. Jadi Zoom ini dikhususkan untuk kita di Amerika Utara, Kanada, dan Meksiko. Terima kasih. See you this evening ya.